adik-adik semua. Ya, syukur alhamdulillah pada sesi video berikut ini kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi panitia PBDB Provinsi Kepulauan Riau tentang beberapa hal yang umum yang mesti diketahui, yang mungkin juga menjadi permasalahan adik-adik ataupun orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya di jenjang SMA SMK, khususnya melalui jalur online. Oke, mari sama-sama kita ikuti lanjutan dari tanya jawab. Siswa bertanya, panitia menjawab. Oke, kembali kita akan langsung menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan selanjutnya adalah apa dasar pembagian zonasi? Sebab tahun lalu abang saya dekat dengan salah satu sekolah, tapi dia tidak bisa mendaftar, katanya bukan zonasinya. Apa maksudnya? Oke, jadi dalam khususnya dalam jalur melalui jalur zonasi kita zonasi SMA maksudnya. Pembagian zonasi sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan baik dari pengawas, kepala sekolah maupun tim yang menyusun PBDB ini berdasarkan kecamatan. Artinya bahwa batas wilayah tertentu itu dibatasi oleh beberapa kecamatan. Misalnya zona A yang mana wilayah kecamatannya, kalau saya contoh saja ya, kalau misalnya ini contoh ya. Kalau misalnya di Kota Batam, khususnya karena Kota Batam ini luas, contohnya saya nggak hafal Kota Batam. Sekupang misalnya, maaf ya kalau saya salah. Sekupang, kemudian yang sekitar sana Batu Aji, kemudian misalnya satu lagi di daerah apa ya namanya Baloi misal nih, itu termasuk zona 1 misalnya. Sekolah-sekolah yang ada di zona 1 itu misalkan saja sekolah SMA 1, SMA 2, SMA 3, misalnya itu. Nah, itu sudah diputuskan dalam pembagian zonasi, sehingga ketika yang bersangkutan berada di wilayah di luar daripada wilayah kecamatan-kecamatan tadi, namun memang ia rumahnya dekat dengan sekolah yang berada di zona yang saya sebutkan tadi, maka dia tetap tidak bisa mendaftar karena bukan wilayah zonanya. Jadi pembagian zona yang dimaksud ini karena memang wilayah pembagiannya adalah kecamatan, sedangkan rumah adik barangkali berada di luar kecamatan yang ada di wilayah zona tersebut. Oke, selanjutnya ya, saat saya daftar nanti, apakah saya bisa memilih lebih dari satu sekolah? Khusus untuk SMA, ya SMA, dalam pilihan aplikasi otomatis nanti adik-adik bisa memilih maksimal 3 sekolah. Meskipun dalam zona itu ada lebih dari 3 sekolah, tapi maksimal 3 sekolah. Kalau saya mau coba-coba lebih, mohon maaf karena memang sudah di aplikasi sudah membatasi, sehingga adik tidak bisa memilih lebih dari 3 sekolah. Minimal 1 sekolah, tetapi maksimal tetap 3 sekolah. Lalu kalau SMK, kalau SMK, adik milih SMK maksimal 1 sekolah, tapi di jurusannya yang 3. Contohnya di SMK 1 Batam pilihannya, maka dia boleh memilih mekatronik, kemudian teknik pemesinan, atau kemudian kelistrikan. Boleh 3 di 1 sekolah. Kalau dia memilih, meskipun pilihan sekolah itu ada di dalam pilihan, dia pilih SMK 1, SMK 5, SMK 7 dengan jurusan yang berbeda-beda, maka di saat dia akan melanjutkan aplikasi itu, maka ada warning bahwa dia hanya boleh memilih 1 sekolah saja. Artinya bukan 1 sekolah 1 jurusan, tapi 1 sekolah 3 jurusan. Lanjut, saya kan punya kartu KIP. Apakah saya otomatis diterima di sekolah yang saya inginkan? Nah, KIP ini jalur afirmasi ya, ini jalur afirmasi tidak serta-merta menjadi prioritas. Kalau tahun lalu memang dalam juknis yang ditetapkan dari kementerian, afirmasi ini menjadi prioritas. Tetapi di lapangan terjadi kendala bahwa
satu sekolah yang kebetulan kuota kelasnya hanya beberapa sudah penuh habis dengan siswa yang memang memiliki afirmasi, sehingga kesempatan siswa-siswi yang berprestasi pun tidak bisa masuk. Mungkin ini dibaca oleh Kementerian Pendidikan sehingga mereka membuat aturan tahun ini tidak ada prioritas bagi KIP, pemegang KIP ataupun kartu sejahtera lainnya. Artinya program jalur afirmasi ini masuk pada urutan kedua atau ketiga, sehingga setelah pembagian kuotanya, kuota zonasi, kuota afirmasi, kuota perpindahan tugas orang tua, dan baru kuota prestasi. Namun dalam penilaian yang utama adalah prestasi. Jadi tidak serta-merta pemegang kartu KIP memiliki hak untuk langsung dapat otomatis, tidak. Untuk tahun ini mohon maaf tidak. Oke. Kemudian ayah saya bekerja di swasta. Apakah bisa digunakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua? Nah, biasa perpindahan tugas orang tua ini memang dimiliki kewenangannya oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya hierarki vertikal. Dia ada tingkat kota, ada cabang di cabang di beberapa daerah. Namun pusatnya di Jakarta misalnya. Ini biasanya kewenangan yang dimiliki, sehingga dia ditugaskan untuk pindah tugas oleh kantor pusat ke beberapa daerah. Ini sebenarnya yang dimaksud. Tetapi BUMD kemudian khususnya juga yang memang betul-betul pindah tugas, jelas ada surat tugas yang dipimpin, yang dibawa atau yang diberikan oleh pimpinan perusahaannya, maka ini bisa dijadikan acuan. Namun tetap nanti yang bersangkutan harus memiliki tanda kependudukan ataupun tanda domisili di wilayahnya, karena memang tidak bisa hanya serta-merta menggunakan kartu surat tugas perpindahan tugasnya, tapi dia juga tetap harus ada berkedudukan di mana begitu. Mari kita lanjutkan. Kemudian saya ada baca di Juknis ada jalur khusus bagi anak guru, maksudnya bagaimana? Oke, ini dijenjang di jalur perpindahan tugas orang tua SMA perpindahan tugas orang tua. Jadi pada tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah memberikan Juknis baru tentang prioritas kepada anak guru. Tapi hati-hati, jangan curiga dulu ya. Ini anak guru yang memang orang tuanya itu berada di sekolah yang dimaksud. Contohnya dia orang tuanya mengajar di SMA 1 Tanjung Pinang, maka anaknya memiliki kewenangan, memiliki kesempatan untuk masuk ke SMA 1 Tanjung Pinang melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Tetapi nanti dia akan mengupload surat keterangan kepala sekolah ya, yang menjelaskan bahwa orang tuanya memang mengajar di SMA 1. Nah, ini nanti tempat mengupload surat itu adalah di jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian kita lanjutkan ya. Begini Pak, bagaimana kalau persentase pada jalur tertentu kosong? Misalnya nggak ada anak yang pindah tugas di satu sekolah itu. Oke. Sekarang setiap sekolah kan punya kesempatan 4 jalur nih ya, 4 jalur. Jalur bahasa itu khusus ya, jalur bahasa itu hanya 3 sekolah saja sebagaimana kita sudah bahas di tanya jawab pertama. 4 jalur yang dimiliki. Kuota terbesar adalah zonasi ya, kuota terbesar zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi. Dalam proses penilaian, prestasi kan yang utama. Tapi biasanya mungkin untuk tahun ini bisa diprediksi bahwa jalur prestasi ini bisa jadi tidak terpenuhi. Mengapa demikian? Karena tidak adanya prestasi yang dimiliki oleh anak-anak. Kalau tahun lalu prestasi ini dapat dari nilai akademiknya, ujian nasionalnya yang mungkin tinggi sehingga dia bisa masuk.
ditambah dengan non akademiknya, dia kebetulan ikut lomba OSN, O2SN, FLS2N ataupun jenjang turnamen-turnamen yang berkesinambungan ya, mulai dari tingkat kota, tingkat Indonesia, kelurahan, kecamatan, provinsi, mungkin sampai ke nasional. Itu bisa digunakan, tapi tahun ini hanya untuk prestasi non akademik. Nah, non akademik kan mungkin sedikit, tak banyak orang yang ikut memiliki prestasi di bidang itu, sehingga bisa jadi kuota ini masih kosong. Maka otomatis nanti jangan khawatir, perpindahan tugas juga orang tua juga mungkin ya. Nah, ini tidak ada yang pindah misalnya di satu sekolah, maka kuota yang ada prestasi misalnya berapa maksimal 25% atau perbedaan orang tua 5%, itu akan otomatis dia berpindah ya, persentasenya bertambah ke jalur zonasi. Jadi otomatis nanti di saat last time ya, kalau memang sudah di penghujung, ketika memang nanti jalur yang dimaksud itu tidak terpenuhi, maka otomatis persentasenya akan dialihkan oleh sistem ke jalur zonasi. Oleh karena itu nanti kuota zonasinya akan menambah sendiri dari kelebihan kuota yang kosong yang tidak ada pendaftarnya, baik dari jalur prestasi maupun jalur pembinaan orang tua. Kalau afirmasi kemungkinan ini terbatas, kemungkinan juga akan penuh ya, seperti tahun-tahun yang lalu. Lanjut, apakah ada syarat tertentu jika saya mau masuk SMK? Nah, SMK jelas kita jelaskan bahwa tidak ada sistem jalur, ya jalurnya satu jalur aja ini, satu jalur dari wilayah luar Indonesia, maksud saya luar Kepri, kemudian di wilayah di kabupaten kota lain dia mau masuk ke SMK, bebas. Tapi apakah ada persyaratan lain? Barangkali ada. Nah, ini yang nanti oleh adik-adik akan diisi, misalnya tinggi badan, buta warna atau tidak, kemudian ada tato apa tidak badannya. Nah, ini nanti akan diisi di saat mendaftar di SMK. Ada checklist yang harus dijawab, yang harus diisi, sehingga ini jangan dusta ya, karena memang dalam surat pernyataannya nanti tidak boleh melampirkan data-data palsu. Sehingga contohnya di SMK 1 Batam, dia untuk pemesinan teknik mesin ya, ini tinggi badannya harus sekian, karena memang mesin itu tinggi. Kalau badannya nanti mohon maaf pendek gitu, tak memenuhi syarat, maka tidak dapat. Makanya perlu bagus ini pertanyaan. Kemudian jadi ini hanya tergantung SMK ya, tidak semua SMK mempersyaratkan itu. Kemudian rumah saya dekat dengan SMK, apakah saya otomatis diterima di sekolah tersebut? Nah, SMK tidak ada jalur zonasi adik ya, tidak ada jaminan adik bisa masuk ke SMK tersebut walaupun dekat, karena tidak ada nanti dalam aplikasi itu jarak petanya, penempatan mappingnya tidak ada. Tapi ya tidak ada, sehingga yang dipakai adalah nilainya. Nah, kalau SMK pakai nilai ujiannya, lalu kalau ada prestasi ditambah jadi plus prestasi ya, prestasi yang tentu non akademik yang baik juara tunggal, kemudian bergu atau berkelompok. Sepak bola itu berkelompok, punya bobot-bobot nilai yang ada di Juknis ya, nanti buka Juknisnya juga, tahu berapa bobot-bobot nilai-nilai prestasi yang dimaksud. Lanjut Pak, oke. Oh, ini pertanyaannya sudah, ini juga pernah mungkin. Apa yang dimaksud jalur prestasi? Oh, ini sudah ya. Kemarin sudah pernah sempat kita jawab, tapi kita jawab lagi. Oke, jalur prestasi tentunya hanya dimiliki oleh jenjang SMA prestasi, di mana sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bagi siswa-siswa yang mungkin dia punya kekuatan untuk mendaftar di jalur ini dengan memegang beberapa piagam. Kalau dia punya 3 piagam, cari yang tertinggi karena uploadnya cuma 1 ya. Uploadnya cuma satu saja, sehingga kalau ada juara 1, ada juara 2, juara 3, juara beberapa cabang lomba, 1 saja, karena memang dia hanya diupload 1 yang paling tinggi. Yang tinggi itu yang internasional, ya paling tinggi internasional nilainya. Maka pastikan bobot prestasi tadi adik lihat secara seksama di Juknis.
Oke, saya berprestasi Pak. Oh bagus. Saya selalu ikut turnamen. Apakah piagam saya dapat digunakan untuk masuk jalur prestasi? Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Prestasi yang dimaksud ini Pak Ade, tentunya prestasi di lomba-lomba yang terstruktur, yang memang itu hierarki dari tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional. Contoh nyata sekali FLS 2N, O2SN, OSN dan lain sebagainya. Yang mungkin LKS ya, itu juga lomba kompetensi siswa SMK. Karena kalau hanya lomba-lomba RT, ikut lomba-lomba organisasi-organisasi tertentu yang sifatnya ya hanya di situ saja. Nah, ini tidak bisa dipakai. Oh iya Pak, saya menangnya malah di Singapura. Nah, tetapi lomba yang diselenggarakan di Singapura itu adalah lomba untuk kelompok-kelompok saja, hanya untuk komunitas-komunitas saja. Itu juga tidak bisa karena tidak terstandar. Tapi kalau memang dia terstandar, mulai dari menang tingkat kabupaten kota, kemudian dia menang lagi dikirim menjadi utusan provinsi, kemudian dia menang lagi ke nasional, bahkan ke internasional. Nah, sertifikat prestasi seperti itu yang dimaksud ya. Jadi tidak sembarang seperti sertifikat, karena sertifikat yang kalau sifatnya tidak hierarki ataupun hanya komunitas organisasi biasa, ini banyak ini. Takutnya bodong juga nanti, bisa buat juga print sendiri seolah-olah ada sertifikat ya. Hati-hati, ini khawatir dalam verifikasi nanti adik ditolak. Saya masih bingung, tak apa-apa masih bingung karena belum mulai ya. Oke, saya masih bingung bagaimana cara daftar online masuk SMA atau SMK, bisa dijelaskan? Nah, adik jangan bingung. Dari pertama video yang sudah saya share itu tentang juknis ya, juknis PPDB. Kemudian video tentang tanya jawab 1 ya, kemudian ini video tanya jawab 2. Nanti saya akan juga men-share video simulasi cara mendaftar di aplikasinya. Tentunya nanti di sana adik bisa lihat, saya akan buat beberapa seri yang isinya adalah contohnya nanti cara mendaftar di jalur zonasi SMA sampai tuntas. Saya akan berperan sebagai siswa, kemudian saya akan mendaftar, kemudian saya akan berperan juga sebagai operator di sekolah, sehingga saya akan verifikasi data saya sendiri gitu ya, seolah-olah saya memverifikasi data adik. Kemudian sudah terverifikasi, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengecek saya sudah masuk belum dalam ranking sekolah. Kemudian nanti tengok posisi-posisi di mana pengecekannya. Nanti saya akan buat sharing video itu berisi simulasi ataupun demo di website yang nanti kita akan share juga yang versi demonya juga, yang versi coba-coba supaya adik juga bisa coba-coba. Kita juga akan buat nanti yang seri lain, seri yang mungkin saya dari luar Jawa nih, luar Jawa siswa. Kan saya sudah bilang kemarin kalau dari luar daerah mendaftarnya 2 kali. Loh, kok 2 kali? Karena pertama adalah pendaftaran online-nya, dia harus mendatakan nama dia sebagai siswa supaya masuk dalam aplikasi database-nya. Karena siswa yang lulus di luar Kepri, database-nya tidak ada dalam aplikasi PPDB Kepri. Sehingga dia akan meng-create dulu, nanti dapat nomor peserta. Nomor peserta itu juga nanti harus diverifikasi oleh tim Dinas Pendidikan, disetujui, baru dia mendapat nomor pesertanya itu. Maka nomor pesertanya yang didaftarkan di pendaftaran online. Nah, itu nanti kita akan coba buat langkah-langkahnya di video simulasi itu. Mudah-mudahan ini sangat membantu. Semua jalur kita akan coba buat simulasi supaya adik-adik tidak bingung dalam proses pendaftaran yang akan dimulai tanggal 29 sampai 29 Juni sampai dengan 3 Juli. Waktunya masih panjang untuk kita simulasi. Oke, lanjut. Masih ada 3 pertanyaan ini yang kita harus tuntaskan pada sesi ini. Kalau tahun lalu untuk verifikasi disuruh datang ke sekolah, apakah sama tahun ini juga? Sebab bisa jadi desak-desakan Pak. Apalagi ini kan lagi musim corona. Ya. Oke, sebagaimana saya katakan tadi, dalam simulasi nanti saya akan berperan juga sebagai operator yang memverifikasi adik. Jadi
Untuk tahun ini verifikasi tidak perlu lagi datang ke sekolah ya, tidak perlu datang ke sekolah. Nanti verifikasi otomatis dilakukan oleh pihak sekolah, kemudian adik hanya tinggal melihat hasil ranking ya, hasil ranking di sekolah yang dimaksud, hasil setelah adik-adik mendaftar online. Sehingga nanti dalam proses pendaftaran PPDB 2020 ini, adik-adik kan harus mengunggah ya, mengupload data KK, data apalagi yang diperlukan, KIP kalau dia jalur afirmasi, mengupload piagam-piagam kalau dia prestasi. Nah, ini harus diupload sehingga nanti KK, surat keterangan-keterangan itu nanti akan dicek oleh tim verifikator sekolah, operator sekolah, sehingga dicek sesuaikan dengan lokasi rumahnya. Oh, udah sesuai. Kalau memang tidak sesuai, ini bisa ditolak dikembalikan ke adik. Wah, ini khawatir nanti kalau misalnya nanti tempat lokasi mappingnya tidak sesuai dengan lokasi yang ada di KK, maka ini bahaya. Oke, jadi nanti sesuaikan dengan lokasi yang ada di KK dalam pengisian data mapping ya. Ini mapping penting sekali ya adik-adik. Nanti kita dalam versi demo, maksud saya simulasi aplikasi, nanti camkan betul-betul pada bagaimana penempatan mappingnya. Diikuti video simulasi yang akan segera saya share. Bukan sekarang maksudnya, nanti ya. Oke, dua lagi. Kalau saya tidak lolos saat pendaftaran, apakah saya bisa daftar di sekolah lain? Adik, pendaftaran itu hanya satu kali kesempatannya. Tapi adik kan punya pilihan 3 sekolah, SMA 3 sekolah, kemudian SMK 1 sekolah 3 jurusan. Lalu, ini juga yang adik harus tahu, kalau adik mendaftar di jalur zonasi yang berada di sekolah adik, yang dekat sekolah adik, jalur zonasi ya, jalur zonasi SMA, adik kan masih punya peluang untuk mendaftar di jalur prestasi. Masih bisa. Oh, kebetulan adik juga mungkin kurang mampu, adik daftar lagi. Berarti bisa 3 kali daftar sebenarnya, tapi bukan ketika adik dinyatakan tidak lolos, adik daftar tidak. Sistemnya sistem gugur, tapi dalam proses pendaftarannya adik bisa menggunakan lebih dari 1 jalur. Adik jalur zonasi di sekolah adik yang memang berada di zonanya, kemudian adik mendaftarkan lagi, sudah dapat bukti print out-nya nanti, bukti print out tinggal adik dapatkan, kemudian adik bisa daftar lagi memilih di jalur prestasi misalnya. Oh, karena punya piagam, adik pilih prestasi kah? Kalau prestasi adik boleh keluar zona, adik boleh ke sekolah-sekolah lain yang jauh dari zona, tidak dihitung lagi anunya, tak ada lagi mappingnya, tidak ada. Nah, kebetulan adik prestasi juga kebetulan mungkin punya KIP yang memang mungkin keluarga kurang mampu, adik bisa daftar lagi di saat itu juga. Ya, jadi punya kesempatan mendaftar. Nah, tapi pesan saya, ada jalur bahasa kan? Jalur bahasa. Tapi ingat, jalur bahasa ini bukan jalur pelarian. Nah, ini camkan. Ini memang belum ada pertanyaan tentang jalur bahasa. Kemarin saja nih. Apakah semua sekolah ada jalur bahasa? Tidak semua sekolah. Hanya 1 sekolah per kabupaten kota. Itu pun hanya 3 kabupaten kota. Tanjung Pinang di SMA 2, di Batam SMA 3, kemudian di Karimun, di Bintan SMA 1 Bintan Timur. Nah, tetapi ini adik bisa memang betul-betul minat bahasa, baru daftar yang jalur bahasa. Kalau tidak, jangan. Kenapa? Karena dalam sistem penilaian aplikasi ini akan menseleksi terlebih dahulu jalur bahasa. Adik mendaftar di jalur zonasi ini, sudah dekat rumahnya, sudah diprediksi bisa masuk, punya piagam yang O2SN, ikut prestasi nih. Nah, kemudian setelah itu punya juga kesempatan afirmasi, punya juga kartu KIP dan sebagainya, memenuhi syarat juga. Sudah daftar 3 ini, adik iseng cobalah bahasa, gitu ya, coba jalur bahasa. Nah, ketika adik coba jalur bahasa, kan diminta nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh, 2 itu aja. Nah, kebetulan dalam penilaian, nama adik lolos di jalur bahasa, udah nyangkut di situ. Bahaya kan? Nyangkut, adik tidak bisa milih, Pak saya mau di zonasi, tidak bisa. Jadi hati-hati ini untuk khusus jalur bahasa ya. Jalur bahasa nanti adik betul-betul yang minat dengan bahasa, atau
kedua ya faktor lain adalah memang tak mungkin Pak, saya nggak punya prestasi, saya nggak punya afirmasi, kemudian sekolah yang saya prediksi dekat pun jauh Pak, nggak mungkin Pak, udahlah Pak saya jalur bahasa aja. Oke nggak apa-apa, kalau seperti itu jalur bahasa berarti jantol apa tidak ya di jalur bahasa itu saja gitu. Tapi kalau adik pilih 3 jalur hak adik, tapi adik coba juga di jalur bahasa ini juga hak, karena memang tidak apa namanya persyaratan khusus, hanya minat bahasa saja. Tapi dalam penilaian aplikasi, di dalam aplikasinya itu penilaian yang pertama adalah jalur bahasa yang akan diprioritaskan. Paham ya? Oke, ini penting sekali. Mudah-mudahan video ini tanya jawab ini membantu adik-adik semua untuk lebih semangat ya untuk mendapatkan sekolah sesuai dengan minat, bakat, ataupun sesuai dengan prestasi, ataupun sesuai dengan dekat dengan sekolah, itu seperti yang pentingnya. Oke, yang terakhir adik-adik ya. Kalau saya daftar SMK, berapa sekolah saya bisa daftar? Oh, sudah terjawab tadi. Berapa sekolah? 1 sekolah. Betul. Kalau SMK daftarnya 1 sekolah, tetapi 3 jurusan. Oke, kalau memang sudah punya hak 1 sekolah, adik pastikan betul pilihannya tepat, di mana sesuai dengan minat bakat adik ya. Jangan ngarang-ngarang asal masuk aja Pak, saya ya nggak apa-apa. Cuman memang kan pilihan sesuai minat bakat itu adalah penting ya kepada adik-adik sekalian. Jadi nanti walaupun pilihan sekolah SMK-nya adik pilih bisa dengan beberapa sekolah itu bisa, tapi tidak bisa dilanjutkan. Ingat, di aplikasi nanti kita akan demokan, akan simulasikan video tentang simulasi pendaftaran PPDB. Tunggu saja ya, tunggu saja, simulasinya akan kita simak sama-sama. Oke adik-adik sekalian, saya rasa cukup untuk sesi kali ini. Ini masih akan ada, insya Allah akan ada sambungan tanya jawab yang sesi ketiga. Mudah-mudahan 3 sesi itu nanti akan membantu semua terjawab ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang masih direkap, yang masih dirangkum oleh tim panitia yang masuk ke kami sudah jawab sebenarnya, tapi kan yang mendapatkan jawaban itu hanya yang bertanya kan gitu. Adik-adik bisa bertanya lewat SMS ya, bisa WA, maksud saya WA di nomor HP panitia yang ada di jenis yang ada di bawah ya, di bawah di deskripsi video ini juga ada. Kemudian itu boleh, tapi kan itu terjawab pribadi. Kemudian adik-adik juga bisa bertanya di website Dinas Pendidikan, boleh di bagian link link bertanya situ boleh, atau di web ininya nanti di web PBDB-nya, di situ ada pesan ya, di situ ada juga link pesan yang bisa adik jawab tanyakan. Nanti otomatis juga kami juga yang akan menjawab di situ, tapi tentu di situ jawabnya kalau buka ya jawab gitu, kalau tahu jawabannya, kalau tidak kan tidak tahu. Oleh karena itu mudah-mudahan video ini yang kami rangkum dalam tanya jawab ini dapat membantu semua. Semoga adik-adik semua tetap semangat menunggu tanggal 29, berdoa kepada Allah SWT agar yang menjadi cita-cita kita, adik-adik, orang tua semua terpenuhi dengan kesungguhan kita dari hasil ujian SMP yang sudah keluar, yang menjadikan persyaratan utama nanti dalam proses pendaftaran PPDB tingkat SMA SMK Provinsi Kepulauan Riau. Kami ucapkan terima kasih dari tim panitia PPDB, Pak Fatahur Rahman sebagai ketua tim PPDB, Pak Arif Salman sebagai sekretaris, dan tim-tim lainnya, Pak Dodi, Pak Bobi, kemudian banyak kawan-kawan lain yang berada di belakang layar ini yang mensupport bagaimana teknisnya nanti akan betul-betul semangat ya. Kami ucapkan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Muhammad Ali yang memberikan kepercayaan kepada tim PPDB Provinsi Kepri dalam menangani penerimaan peserta didik baru tingkat SMA SMK, yang mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kebetulan memang online-nya baru tahun yang lalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.